Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo Mesia dalam RSM pada hari Senin biasa pekan yang ke-10. Selamat memulai pekan yang baru dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 1-12 yang selalu kita kenal dengan ucapan syukur atau ucapan bahagia. Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Juga berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memperoleh di bumi apa yang dijanjikan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Saudara, 8 sabda bahagia yang Yesus sampaikan kepada kita pada kesempatan ini bermuara pada ucapan bahagia karena hidup miskin dalam Roh Kudus. Miskin dalam roh. Tapi juga kemiskinan ini memang miskin sebagaimana juga orang-orang yang sungguh menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Orang-orang ini disebut berbahagia. Orang-orang yang berbahagia dalam perjanjian lama dan dalam kitab suci tentunya adalah orang-orang yang sungguh hidup dalam keadaan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berhikmat, dan orang-orang yang sejahtera. Dan Yesus menyebut orang-orang miskin sebagai orang-orang yang bahagia karena merekalah yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya untuk dibimbing dan dituntun oleh Allah. Mereka sungguh-sungguh menggantungkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan kepada kita sekalian belajar dari kemiskinan yang Yesus alami. Ia yang adalah Allah, kaya dalam segala sesuatu, rela menjadi manusia, lahir dalam kemiskinan di kandang Betlehem. Bahkan dalam perjalanan seluruh kehidupannya, ia sungguh taat kepada kehendak Allah sampai ketika ia wafat di kayu salib, tidak memiliki apapun selain penyerahan dirinya yang total kepada Allah. Dalam semangat kemiskinan dan ketergantungan yang total kepada Allah inilah kita belajar untuk menjadi miskin seperti Yesus sendiri dalam semangat kemiskinannya ini. Semoga kita juga lebih menghargai orang-orang miskin, orang-orang yang ada di sekitar kita yang berkekurangan, orang-orang yang kelaparan, yang haus, yang menderita, mereka yang juga diidentifikasikan oleh Yesus sebagai orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sungguh menjadi tanda kehadiran Kristus sendiri. Dan semoga kita mengalami kehadiran Allah dalam perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang miskin dan membawa semangat kemiskinan dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk hidup dalam semangat kemiskinan. Semoga kami senantiasa menggantungkan seluruh diri kami kepada bimbingan dan kuasa Roh-Mu, dan pimpinlah kami kepada jalan-Mu yang benar. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.